Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu lagi, berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Baitur Rahman. Ini ngetes kok nih ya. Ngrungokne apa ora? Oh, tasik madu. Baitur Rahman apa enggak namanya? Ngono lho, meneng wae. Namanya apa? Al-Ikhlas. Ora ikhlas. Al-Ikhlas yang tentu adalah tempat di mana kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, termasuk juga kita menambah ilmu agar kita semakin kenal agama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini saya membawakan tema Ramadan, bulan bersinergi dalam kebaikan. Ayo kita cilik-cilik, sinergi apa sinergi? Udah ora. Tak kayak hadiah. Oh, tak tepake, tak ijol ya mau. Es ngongkon ding. Ayo, sinergi apa sinergi? Monggo. Apa ayo? Bulan Ramadan bulan untuk bersinergi dalam kebaikan. Apa ayo? Nek teko Pak Guru kok ngerti, kowe wae sing muridé. Apa? Nah, kalau mboten ngira nek jamaah enten cah cilik-cilik. Apa? Ngerti ora? Nah, ngerti lewat kesuwen salah adzan. Nggih. Sinergi itu kita bareng-bareng, bareng-bareng untuk berjalan di atas kebaikan. Yang pertama, tentu ini yang paling utama, yaitu menjadi contoh. Contoh itu berarti ya kudu nglakoni gitu kan. Nabi SAW bersabda, man sanna sunatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kama lahu ajruhu wa misluhu ujurihim min ghairi ayyang qusami ujurihim sayya. Siapa yang nyontoin hal yang baik, jadi enggak cuma ngongkon, dia benar-benar nyontoin. Ya, jadi satu ketika ada teman itu bilang sama saya, "Mas, kini kampung kuwi wong sekampung ogah korban, males korban. Ndak cocok dudu wong Islam kabeh. Jujur ra duwe wong sawahe ombo gitu kan. Nah, berarti emang teranane pelit gitu kan. Nah, piye nek jenengan korban ning kene, kula ya batin kok ora kowe wae gitu. Padahal ten ujung mriko adoh mriko gitu kan. Ya wis ra apa-apa. Akhirnya saya transfer tuh duit gitu untuk beli kambing satu gitu. Nanti tahun depannya dikabarin korbannya udah nambah 5, udah nambah jadi 10 gitu. Nah, maka man sanna sunatan hasanatan di sini tuh benar-benar harus nyontoin. Dan orang-orang yang pertama melakukan lalu ditiru, nah ini akan mendapatkan pahala orang-orang yang meniru ini. Maka kalau memungkinkan kita ke yang pertama ini, ya, jangan ragu gitu kan. Kalau memungkinkan punya materinya, punya hartanya, punya duitnya, punya kesempatannya, langsung gas gitu. Jangan nunggu nanti-nanti gitu. Sebaliknya, wa man sanna sunatan sayyi'atan, siapa yang kemudian melakukan sunnah yang jelek. Jadi ada sunnah baik, ada sunnah jelek gitu. Ada contoh yang baik, ada contoh yang jelek gitu kan. Maka fa'umila biha, kok kemudian dicontohi saya elek dilakoni gitu kan. Ba'dahu, setelah itu kana alaihi wisruhu, maka dia pun mendapat dosanya, wa mislu auzarihim min ghairi ayyang qusa min auzarihim sayya. Sing nyontoni dapat dosa, sing nyonto ya dapat dosa tanpa ngurangi dosa karena nyonto gitu kan. Jadi tak cilik-cilik ini masih polos-polos nih gitu kan. Kita ajari yang baik, jadi baik. Oh, ternyata ternyata ajari nyolong pelem ngene Pak Joko, Pak Joko gadah pelem
Oh, duwe. Ngangkat gitu kan. Akhirnya sakjeke seumur hidup jadi maling pelem gitu kan. Masya Allah itu. Maka saya ngajari pertama itu dapat dosa terus menerus. Walaupun sudah di kuburan untuk transferan dosa, bukan transferan pahala gitu. Maka kita harus kemudian berhati-hati kalau mau ngajari gitu. Khususnya cah cilik-cilik gini ya, karena mereka ini ingetannya tajam gitu kan. Banyak hal yang saya diajari waktu kecil sampai hari itu masih ingat gitu. Termasuk teman kecil saya itu juga saya masih ingat gitu. Orang no, masa ngajari elek, dia sing ngajari elek. Maka itu hati-hati ya. Makanya panjenengan yang saya udah punya cucu, diajari yang baik-baik gitu. Jangan sampai nanti kita udah wafat, cucunya malah praktek ilmu sing elek-elek. Wes kok ngerokok sih ngajari sapa? Suwardi mbae. Hati-hati loh Mbah itu. Putu-putu masih polos diajari ngerokok gitu kan. Jangan sampai gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika enggak bisa, wah, mau ngajari kurban ora ndedit, mau ngajari haji ora ndedit, ya, mau ngajari umroh ora ndedit, mau nyontohin umroh ora ndedit gitu kan. Maka Nabi masih memberikan peluang untuk kita kemudian melakukan yang lebih ringan dari itu, yaitu mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang nunjuki, dudoi jalan yang baik, maka dia akan mendapat pahala yang sama. Misal ada yang saya nggih orang kaya, ranonggo gitu kan. Terus pengen kurban, ning bingung kurban ning ndi, dikandani karo pur gitu. Ning Masjid Al-Ikhlas mawon. Insyaallah amanah. Wah langsung dikorbanke 100 ekor kambing gitu kan. Plus sapi, nanti bingung leng beteti gitu kan. Nah, larane banyu. Nek sampingnya Bengawan kan kantun muncalke. Akhirnya ngene iku sing korban entuk pahala 100 kambing, maka pur sing woro-woro nggih angsal pahala 100 kambing tanpa mengurangi pahalanya. Senajan pur mboten korban, mergo pas dongeng niku ora ndidit. Pas dongeng niku ora ndidit. Mboten napa-napa, korban niku hukume sunnah muakkadah. Jadi sunnah tapi ditekankan sekali buat yang mampu. Nah, tapi kalau benar-benar enggak mampu, enggak juga enggak apa-apa. Dan insya Allah orang yang korban itu enggak akan kekurangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contohnya, nah kita masuk ke contoh-contoh ya. Jadi pertama tadi nglakoni sebagai contoh, atau yang kedua ajak-ajak. Jadi orang hidup itu harus itu. Makanya nanti dalam Quran surat Al-Asr, wal asri, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, manusia itu rugi semuanya. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Artinya kalau nggak beriman benar rugi. Tapi apakah iman tok ngaku iman gitu, tapi ya meneng ae di rumah, bersembunyi di dalam gua, boten. Wa amilus solihat, beramal soleh. Amal soleh niku ada yang kaitannya langsung sama Allah, sholat, puasa dan seterusnya. Ada yang kaitannya sama manusia, menolong manusia dan seterusnya, gitu kan. Berjual beli dengan jujur niku ya amal soleh. Tapi apakah cuma itu? Boten. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Ajak-ajak. Oh ini loh. Nah ajak-ajak niku ada dua dalam ayat itu, yaitu ngajak sing baik, yang benar. Tadi yang saya contohkan dua tadi, mencontohkan dengan cara ngamalkan yang baik supaya dicontoh orang, atau kemudian yang kedua woro-woro yang baik gitu kan. Kemudian tambahannya adalah watawasau bis sabr, ajak-ajak sabar. Kepada siapa ya? Kepada orang yang kena musibah. Tangga kita mungkin ada yang keseripan, ya kita datengin, dicek butuhnya apa, kurangnya apa gitu kan, perlu apa, dibantu gitu kan. Saya pernah lihat video di medsos itu, ada orang tuh main HP di pinggir jalan gitu, diem gitu di pinggir jalan, sebelahnya ada motor jatuh, entah kepleset atau gimana, brok gitu, mbak-mbak, ibu-ibu itu di situ kangelan neng tangi gitu, dia ya mau sebelahnya ngingok, oh dolanan HP meneh gitu kan. Nah, luar biasa hatinya itu, kerasnya seperti itu gitu. Maka orang Islam itu nggak boleh seperti itu gitu. Jadi kalau emang butuh pertolongan, tolong, dan bahkan nggak usah dilihat nganggo salib apa ora, kudungan apa ora kudungan wis ben mati ae, enggak usah gitu. Tolong gitu. Kenapa? Kalau panjenengan masih ingat, bahkan seorang Bagyu niku wanita yang memang profesinya sebagai, alah kita cilik-cilik piye.
SKP lho. Wis niku lah pokoke. Cah cilik-cilik iku tekok pake apa kuwi. Ning pake ten mriki napa mboten niki cah cilik-cilik. Nah, niku dia melihat anjing itu loh, ngubengi sumur. Karena saking hausnya. Tapi anjing ini ya paham nek saya nyemplung sumur, kata si anjing mungkin ya dalam hati saya membayangke omongane dhek gitu. Iku nek nyemplung sumur mungkin ya ora iso metu gitu kan. Wong mboten saged meneh kados kethek nika. Maka monggo Pak Darin. Mriki lho Pak Darin. Mungkin keterak Mas Pur. Aja ngusung-ngusung niku ketinggalan. Pun gelisah. Nah, jadi anjing itu pun sadar nek saya nyemplung gitu kan, ora iso mentas dhewe, mboten kados munyuk nika. Akhirnya isone ya muter-muter sampai lemah niku sok-sok dilati ternyata ya garing gitu kan. Akhirnya si mbake niku wau, mbak-mbak niku ceritane gitu. Nah, delok niku terus mesake. Nyemplunglah dia di sumur, dan sumurnya orang Arab itu mboten sing jero kados sumure kita ngoten. Dan riku kemudian bawa sepatunya atau sendalnya itu kan enten celowokane diseni banyu, gonggah diombekke. Lajeng Gusti Allah ngendikan bahwasanya nek kowe iso nulung ngewangi makhluk kuwi mau kanthi dheke iso urip meneh ora sida mati, nek dehidrasi berat kan saged mati niku kirik niku wau gitu kan. Nah, maka kowe ya tak ampuni. Nah, jadi kebaikan dalam Islam itu luar biasa nggih. Jadi orang itu enggak kemudian orang Islam yang baik itu bukan orang yang cuman sregep salat, sregep poso mboten, tapi dia juga mengerti pada kondisi-kondisi sosial di sekitarnya gitu. Makanya ketika cuman soleh untuk dirinya sendiri itu masih kurang bagus atau kurang ideal. Maka di dalam sebuah hadis saya contohkan di sini adalah memberi buka puasa. Ya, mungkin di kajian yang lalu kita pernah sampaikan juga, tapi saya ulangi karena pas momennya poso. Man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Siapa yang beri buka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang puasa tanpa mengurangi pahalanya. Jadi Pak Suradi udah nyiapkan berapa porsi nih? Pinten? 100. Wah, kurang loh, Pak Joko limoi. 100 gitu kan. Nah, itu udah disiapkan 100. Nah, 100 nek diporo 30, ketemu nih 3 tahun. Artinya Pak Suradi nyepake porsi 100, maka Pak Suradi dapat tambahan pahala puasa 3 tahun. Nah, seolah-olah nemoni Ramadan 3 tahun tambahannya. Oh, ternyata diewangi karo Mas Pur, metu wong ya. Maka Mas Pur juga dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahalanya Pak Suradi. Garwane wong ngrencangi mboten? Nah, garwane nggih ngrencangi, nggih dapat pahala yang sama. Nggih. Jadi Allah itu sangat pemurah gitu, sampai kemudian siapapun yang terlibat pada kebaikan yang jane sing modali cuma mungkin 1 atau 2 orang, tapi gandeng niku disengkuyung. Dari mulai masake nyepak kene, ngedum kene sampai nanti sing isah-isah ya muga-muga nanti sing isah-isah ada gitu. Jadi mengewangi ngedumke wareg terus mulai isah-isah dhewe ya. Mboten nggih. Nah, sing resik-resik maka semuanya dapat. Makanya dalam Islam itu orang itu diminta untuk bersegera dalam kebaikan, nanti ada insyaallah. Nah, termasuk contoh kebaikan lagi yang akan bisa kita panen terus-menerus walaupun kita sudah meninggal. Kata Nabi SAW, dahola Nabi SAW, kata Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, dahola Nabi SAW ala Ummi Ma'bad. Bahasa Nabi SAW pernah memasuki kebunnya Ummi Ma'bad haidon, dan fakola, kemudian beliau SAW bertanya, ya Umma Ma'bad, man ghorasya hadan nakhal. Iki kebunmu kok enek nak kurmane, sapa sing nandur gitu kan. Jadi kebun itu udah dimiliki, ada kurmane. Nah, sapa sing nandur gitu kan. Kemudian Nabi bertanya lagi, muslimun am kafir? Sing nandur mbiyen ki wong Islam apa wong kafir? Perlu gitu kan. Karena nanti orang kafir itu amalnya seapike apapun enggak berguna. Walaupun dia lomo, dermawan, baik gitu kan. Itu akan dibalas di dunia. Dintekke balasane di dunia. Hartanya nambah banyak, rezekinya nambah okeh, perusahaannya tambah gede. Makanya jangan nggak usah bingung nek ndelok wong sugih-sugih kok sebagiannya
kafir gitu kan. Karena apa yang mereka lakukan dari kebaikan dibalas ning donya kontan gitu kan. Nah, tapi di akhirat wa malahu min khalaq, enggak dapat bagian sama sekali. Bahkan ben mereka merasa tambah gelo nanti. Kenapa kok memilih kekafiran di dunia? Itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kebaikanmu tak tunjukke lho. Pahalanya jare gede banget gitu kan. Ning senajan kowe dadi kafir, maka pahalanya ini tak hancurkan jadi debu-debu yang berterbangan dan kamu enggak dapat apa-apa. Makanya masih beruntung kita. Jadi wong Islam senajan duwite kata alhamdulillah gitu kan. Nah, maka Nabi pun bertanya, muslimun am kafir? Sing nandur wong sapa wong kafir? Faqalat, kemudian Ummu Ma'bad mengatakan bal muslim, yang Islam kanjeng Nabi. Qala, kata Nabi SAW, fala yaghrisul muslim ghorsan. Tidaklah sebuah tanaman ini ditanam oleh seorang muslim fayaqula minhu insanun, buahe dipangan menungso. Wala dabatun, dan tidaklah juga dimakan oleh binatang melata. Kan enten to sok-sok binatang melata kaya napa? Tekek, iguana niku munggah-munggah wit mangani napa niku. Termasuk binatang melata nggih tupai. Nek kula nanti kepanggih ten perapatan Gading niku enek wong niku nggawa napa jebakan kaya tikus tapi gede banget gitu kan. Kula nganti bingung iki arep nggon jebak anake sapa gitu. Kula tekoki ten Bang Jul. Ini nggon jebak apa ya Om iki? Nggon jebak luwak. Ya, ning kene kok enek luwak ning endi? Ucang sawit terus. Apa enek gitu kan. Ucang sawit kebak omah. Nah, justru niku malah luwake niku dari rumah ke rumah ngono. Oh alah, gitu. Nembe paham kula gede banget nih kok dileboni niki saged niki. Ning niki anak soleh sanes luwak nih. Nah, maka tanaman itu kalau dimakan manusia, dimakan binatang melata, wala toirun, burung pun yang makan gitu kan. Illa kana lahu shadaqatun ila yaumil qiyamah. Maka semua makhluk yang memakannya, apakah manusianya, binatangnya, burungnya, itu akan dinilai sedekah sampai hari kiamat nanti. Jadi nek Pak Tani niku gitu kan, napa sawahe diencoki manuk emprit, nah, niku sedekah niku jane. Ning sakniki kan terus pripun? Nah itu sebenarnya secara ilmu pertanian, ilmu lingkungan harusnya berdamai dengan alam. Carane pripun? Nanduri bareng-bareng. Nah, kadang pengen nandur disian ben panen dhisik paine luwih larang gitu kan. Akhirnya dikeroyok manuk, dikeroyok walang sak tikus-tikus ten daerah Plumbon niku pun medal parine do ambruk kabeh niku. Terus enten wong niku ngadeg nggo bedil niku. Aku lho batin lho. Tikus piro sing ajeng dibedil wong siji niku. Padahal Allah tuh sudah nyiapke napa? Predator alami to. Napa? Apa le predator alamine tikus apa? Ular medeni. Sing iso mabur apa? Manuk apa lho? Manuk empret ya ora doyan tikus. Elang ra ono ning Plumbon. Burung hantu. Sini tak kasih hadiah. Oh, aduh wis. Wah, pintere. Anake sapa? Oke, Pakmu. Oh, salim lagi, masya Allah. Nah, jadi Allah tuh udah nyiapkan burung hantu lah, tapi saat ini kan gak ada burung hantu dicekeli, didol ning Depok. Sosok ya malah dipedil, digoreng di sana, wis. Akhirnya enten tikus. Jadi enten Demak niku pernah ada wabah tikus ten pertanian niku. Pemerintah itu sampai judek juga ngentekke duit miliaran gitu. Akhirnya digelontorkan dana sekitar kalau nggak salah saya baca 2 sampai 3 miliar buat budidaya burung hantu, bar niku diburke. Selesai sudah wis gitu. Maka ten Purworejo kula nate dugi mriko niku setiap sawah niku enten gupone Pak Gupon tinggi burung hantu niku terus ditulisi gitu. Sing nembak Tito Alba tak tembak genti gitu. Tito Alba niku namine burung hantu, jenis burung hantu pemakan tikus. Nah, yang gitu. Jadi di sini dikatakan ketika kemudian apapun yang kita tanam kok dimakan manusia kah, binatang melata kah, burung kah, maka itu akan bernilai kebaikan mekaten. Jadi jenengan mboten usah ragu nandur itu. Kok anggere nek lemah nganggur tanduri ngoten mawon. Iku nek ana sing duwe kari ngomong, tak tancepi lho.
Lah apa to kok ditancepi ngono? Ben dadi ganjaran. Makanya saya pernah nyampaikan materi ini nih, saya pernah melewat satu daerah. Jane yo iman banget gitu. Jadi sawah, pinggir sawahnya itu bener-bener nggak ada tanaman itu. Jadi langsung sawah, sungai. Padahal kalau ini mau ditanemin gitu, entah apalah gitu. Saya sampai pernah usul ke orang situ ini. Boyo ditanduri jati gitu kan. Misal ditarget 10 tahun, 20 tahun ditegur kan nanti bisa jadi kas buat entah RT-nya, RW-nya gitu kan. Entah lurahnya, kelurahan maksudnya gitu. Nanti kan bisa buat nyekolah ke anak-anak di situ gitu. Kadang itu kita itu yang tanahnya ketok luas-luas gitu tuh nggak kepikir sampai segitu. Padahal di kota itu nggak ada tanah sejengkal di depan rumah gitu kan. Piye carane golek pot gitu kan. Golek cuilan botol aqua, kayak lemah ditanduri gitu kan. Maka harusnya kita yang tanahnya masih luas-luas itu tanemin aja gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk sedekah yang mulia itu adalah Nabi SAW mengatakan anna imra'atan, bagian tadi yang saya contohkan tadi. Ada seorang wanita pezina yang kemudian melihat anjing ra'at kalban fi yaumin har, pada hari yang panas, yutifu bi'rin, yang dia mengelilingi sumur, qad adla'a lisanahu, lidahnya kering sekali, minal atos karena haus, fanaza'at lahu bimuqiha faghufira laha. Kemudian dia turun dengan alas kakinya diisi air, dikasihkan ke anjing, kemudian kata Nabi SAW faghufira laha, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Coba. Jadi di sini dikatakan bagian itu bukan orang sing sekali-kali berzina, bukan, emang profesi gitu. Jadi profesi sehina itu yang mungkin di mata kita sehina itu, ternyata beliau masih punya fitrah yang baik, mau nolong anjing gitu kan. Nah maka pahala besar. Nah, jadi nek pakai buko gitu kan, sego sak ngombene, insyaallah niku nggih luwih mantep nek ra dikek ngombe lak seret to. Nah, niki contoh lagi ya, khitan masal. Khitan masal. Nabi SAW mengatakan khamsu minal fitrah al-istidadu wal khitanu. Ada 5 hal dalam kesucian fitrah seorang muslim yang dianggap fitrah. Harusnya seorang muslim itu ini nih 5 hal ini dilakukan. Yang pertama khitan, sunat. Kemudian istihdad, ngapunten nggih, mencukur bulu kemaluan gitu kan. Jadi jangan malah diopeni gitu kan. Kemudian waqassus saribi, memotong kuku. Kemudian mencukur kumis. Nah, jadi kumisnya ampun panjang-panjang gitu kan. Kemudian wanatful ibti, bulu ketiak dicabut. Nah, maka orang Islam itu harusnya seperti ini. Maka di sini dikatakan bahasanya al-khitanu, khitan. Nah, orang-orang yang enggak khitan sampai gede itu biasanya kemudian muncul penyakit di kemaluannya, akhirnya infeksi, kencing susah. Maka dengan khitan harapannya menjadi bersih. Nah, lucunya orang Nasoro itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Di perjanjian lama itu jelas dikatakan khitan itu wajib. Tapi di perjanjian lama, di perjanjian baru nggak dibahas soal khitan gitu kan. Nah, orang-orang Kristen hari ini ketika ditanyakan tentang khitan, mereka mengatakan itu bukan syariat kami. Tapi kok sunat, kata dia, ya untuk menjaga kebersihan. Jadi fitrahnya dia paham kalau khitan itu akan menghasilkan kebersihan, kesehatan yang baik. Ning atau dia nggak paham tentang kitabnya, kemudian mengatakan nek ning perjanjian baru nggak ada, tapi perjanjian lama ada. Bahkan nggak boleh masuk rumah-rumah ibadah kalau kemudian nggak khitan gitu kan. Nah, kembali ke sini. Maka orang yang khitan itu akan bersih kemaluannya sehingga nggak akan kesakitan ketika buang air kecil. Nah, maka berlaku hadis man nafasa, barang siapa yang mencabut itu kurbatan min kurabid dunia, kesulitan seorang muslim di dunia, kesusahannya. Artinya kalau menurut saya kalau pipis sambil kesakitan kan itu sebuah penderitaan gitu. Nah, dengan khitan orang itu akan sehat gitu kan. Maka nafasallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah akan cabut kesusahannya di dunia dan di akhirat. Loh lah kaitannya sama sedekah itu apa gitu? Kaitannya sama bersinergi pada kebaikan itu apa? Maka kalau nyun sewu sehari kita bisa pipis itu bisa lebih dari 3 kali, bahkan orang yang tertentu bisa 10 kali gitu kan. Maka ketika pipis itu dilakukan berkali-kali setiap hari, maka ketika kita yang menghitankan, maka kita akan mendapat pahala
seumur hidup dia menggunakan khitan itu tadi. Ngoten nggih. Dadi nek cah cilik-cilik sunat rong le. Urung. Belum. Umur berapa? 8. Mau sunat umur 20. Umur berapa? Pak enek ra Pak? Pak sing di Pak? Enggak ada. Engko kon nyunatke ya. Nah, misal umur 10 tahun sunat ya. Nyun sewu, kemudian orang yang umur 10 tahun itu meninggal nanti umur 60 gitu. Tinggal kurangi berarti 50 tahun ya, penggunaan khitan niku. Jelas sing ngitanke Pak Joko ya. Saniki pinten to Pak Joko nek khitan? Kula ora ngerti mergo pegah khitan meneh kula. Enggak ngerti ya. Dulu enggak bayar. Lah, makanya sini enten program ya Pak Dalin. Khitan masal ten mriki enten mboten? Dereng. Nah, niku perlu diprogramkan. Misal nggih, misal 1 juta ngoten kan. Ngetokke 1 juta buat satu anak. Oh, sing khitan wong 10 lah. Satu anak niku 60 tahun niku. Nun sewu titite dipakai itu kan. Bebas dari kesulitan, bebas dari kesusahan, maka sing ngetokke dana itu tadi maka untuk pahala dan kemudahan di dunia dan di akhirat gitu. Nah, tapi 1 juta ke oke Mas. Lah wau yang di awal tadi mandala ala khairin itu. Kalau emang nggak bisa 1 juta, ya disepuyung bareng-bareng 1 juta ke wong 10. Nah, maka wong 10 itu akan mendapatkan pahala yang sama ngoten. Makanya kula niku paling seneng niku nek ibu-ibu teko sambat ra iso nyunatke anake, langsung kula sunatke. Wah, karena itu bener-bener amal soleh yang jarang dilirik orang. Dan itu walah pun kita tidur ngorok-ngorok niku pahalane ngalir. Setiap apa? Setiap dia pipis. Pipis toh enggak ada kesusahan, enggak ada kesakitan, nah itu pahala. Sedangkan kita lagi ngorok. Parah melih. Nah, parah melih maksudnya mantep melih. Nabi SAW mengatakan fi bid'i ahadikum sodako. Dalam kemaluan istrimu, kita cilik-cilik meneh. Rada kuping rada ditutup. Dalam urusan dengan istrimu itu ada sedekah. Nah, kemudian para sahabat tuh bertanya gitu kan. Karena kok nggak tahu dengar kata-kata gini. Kemudian mereka bertanya, ayati ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah kalau kami melampiaskan hasrat kami kepada istri kami terus dapat pahala? Jadi Nabi mengatakan dalam hubungan kamu dengan istrimu itu ada sedekah. Para sahabat bertanya sebagiannya, masa iya kita mendatangi istri kita dapat pahala? Kemudian Nabi bersabda, ara'aitum law wadu'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Bukankah nek kalian itu melampiaskan pada jalan yang salah kamu dapat dosa? Nggih gitu kan. Fakadzalika idza wadu'aha fil halal wa kana lahu ajrun. Maka nek kamu letakkan hasratmu itu kepada yang halal itu dapat pahala. Gampangnya ngeten. Nek misal, aduh, ora usah nganggo contoh wong lah. Misal si fulan gitu kan. Kemudian menikah gitu kan. Kemudian aktivitas dengan istrinya itu sebulan bisa 20 kali ya. Setiap 20 kali kan dapat pahala toh. Nah, ternyata sing nemokke si fulan dan si fulanah ini Pak Joko. Wah, maka Pak Joko sambil tidur di rumah gitu kan, itu dapat transferan pahala gitu kan. Padahal Pak Joko nek pengen nambah pahala terkait dengan hubungan suami istri, kan syaratnya harus memperbanyak hubungan itu dengan istrinya atau memperbanyak istrinya kan ngono. Nah, nek sing kedua genah rawani gitu kan. Nek sing pertama tadi ya tinggal kuat apa ora kan gitu. Kuat apa ora itu ya kembali ke Pak Joko atau Nyonya Joko kan gitu. Nah, nek wis ra kuat wis sepuh misal gitu, arep nikah neh yo rawani ya. Maka solusinya carikanlah ini si fulan dan si fulanah, pertemukan, nikahkan. Maka ketika mereka menikah jenengan sengkuyung, terus jadi keluarga yang soleh, insya Allah nih setiap terjadi hubungan, ini lagi ngomong ke hubungannya loh ya. Nah itu jenengan nanti dapat pahala Pak Bu. Nah meleh nek nganti kemudian dari hubungan itu melahirkan anak-anak yang soleh solihah, masya Allah tambah meneh. Dan ternyata yang dijodokke Pak Joko niki cilikane sing nyunatke yo Pak Joko. Walah wis pahalane tambah meneh. Komplit to. Niki langka lho jenengan entuk materi ngeten iki. Gitu. Makanya jenengan harus terlibat di kebaikan dimanapun gitu loh. Di dalam kondisi apapun.
iso mbayari mangkat, ra iso mbayari dongake, ra iso dongake ngewangi, nyengkuyung, ngeramekke piye carane dadi gitu kan. Jadi Pak Dari ngomongke akan ada sunat massal untuk 100 orang. Kok ternyata Pak Dari golek lagi ketemu 50 gitu, kurang 50 gitu kan. Nah, golek meneh ngewangi golek iki. Napa perlu daftar melih nek perlu. Ampun, daftar melih. Maka ini yang harus kita pikirkan, bagaimana kemudian dalilnya itu sama, tapi bagaimana mengemas agar kemudian menjadi sebuah mekanisme skema ibadah yang menyenangkan. Jadi jangan sampai kita minder. Wah, ini sunat nggo wong 100, wong siji sak yuta, genah 100 yuta, sapa sing arep nyengguyung aku ya ora ndedit, jane ya pengen ngewangi ya. Mboten usah. Pokoke napa sing saged dicandak-candak. Nyandak kajange wis goceki kajange pas angin ya wis goceki ya. Napa mawon pokoke. Ngresiki masjid lah, ngresiki tempate dan seterusnya. Enggak boleh, jangan sampai kemudian kita menyerah dengan keadaan yang ada. Dan memang di antara semua kebaikan dikatakan oleh Nabi SAW, hal yang terbaik adalah mengajak pada kebaikan, mengajak pada petunjuk. Nabi SAW bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu wala yanqusu dzalika min ujurihim sayya. Kemudian terkait itu, tentu saya malah justru memberi apresiasi ya kepada guru-guru TPA gitu. Bagaimana kemudian mereka mengajarkan anak-anak kita Al-Fatihah gitu. Jadi senajan mungkin gajine cuman 1 juta, tapi ini 1 juta atau guru TPA? Hah? Ngilang noleh, pinten Pak Darin gajine ten iki guru TPA. Ndi? Kula zaman kula mbiyen SMA gajine 50.000 gitu. Dan mujahidin masjid sing pinggir dalan niku tahun-tahun niki gajine 150 nek mlebu full. Dadi nek enten sing mboten mlebu dipotong. Nah, ten mriki pinten niki? Tekok Pak Tamir pekewar ngomong. Mas Pur jikok dhewe gajine. Dadi sampai Pak Tamir ya ora ngerti lho. Maka guru-guru TPA itu senajan kemudian nyuwun sewu gajinya enggak seberapa, tapi ulah tabungannya banyak. Apalagi yang diajar banyak kayak gini. Begitu bisa masuk itu ke mulut mereka, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, Al-Fatihah niku masyaallah diulang itu sampai seumur hidupnya. Pahala ngalir gitu kan. Makanya jenengan kalau gadah putri ya toh yang bisa ngajar Quran kemudian dipamiti, Bu, Pak, tak ngajar TPA, mondok mangkat to. Kenapa? Kalau putri jenengan, putra jenengan itu kemudian dapat pahala, maka genah itu orang tuanya juga dapat itu. Jadi apa yang didapat si anak ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Apalagi orang tuanya dukung, memfasilitasi. Anaknya enggak mau mangkat nduk, gajine mung 100.000 ning kono. Engko tak tambahi 500. Nah, ben mangkat, mboten napa-napa gitu kan. Demi kebaikan anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk menjadi pelopor kebaikan dan kita dilarang untuk menjadi pelopor kejelekan. Nabi SAW bersabda, la taqtulu nafsun dulman illa kana ala ibni adam awwalu kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatl. Maka ketika ada pembunuhan di muka bumi yang dilakukan oleh anak Adam dengan kedoliman, artinya bukan yang dilakukan pemerintah karena menghukum mati pelaku kriminal, bukan, tapi benar-benar orang paten-patenan kayak yang sering saya sampaikan, cah nom-nom do tawuran, bacok-bacokan, kemudian ada yang mati gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan illa kana ala ibni adamil awal, maka anak Adam yang pertama dulu yang melakukan pembunuhan itu akan mendapatkan dosanya karena man sannal qatla, dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Bayangkan, transfer gitu kan. Makanya saya pernah ditanya sama orang yang tobat itu, gimana saya bisa memperbaiki keadaan saya sedangkan saya dulu ngajari orang banyak tentang keburukan gitu. Entah ngajari main, entah ngajari nopo, kalau mboten tekok detaile. Jawaban saya ya simple. Pertama, kalau masih ingat orangnya, cari dan katakan kamu sudah tobat dan ajari dia yang baik, ajak untuk tobat. Kemudian yang nggak ketemu, alhamdulillah saat ini teknologi maju, bikin tuh statement di medsos atau di apa kalau kemudian kita sudah nggak melakukan itu, sehingga nanti murid-murid jenengan kalau melihat itu, dia kemudian akan paham kalau gurunya sudah nggak seperti itu. Dan ini miris loh, ketika kemudian di Gunung Sindur ada seorang guru yang kemudian katanya berkholwat gitu. Kemudian
dapat sinar mak celorot gitu kan. Kemudian dia mengklaim sebagai nabi. Ning Bogor niku namanya Ahmad Musodik gitu kan. Kemudian nabi, kemudian dicekel polisi. Pas dicekel niku teng ngajeng niku enten nomben-nomben napa niku Pokari Sweat gitu. Jadi nabi tapi kekurangan ion gitu kan. Nah, cekel polisi gitu. Ken tobat kalih mui, tobat gitu kan. Begitu nabine tobat, umate sing melu niku lho mboten saged move on. Oh, coba. Jadi nabine pun tobat, enggak mau lagi jadi nabi. Umate sing melu yang dulu berbaiat dalam Al-Qiyadah Al-Islamiyah niku enggak mau move on, tetap menganggap dia sebagai nabi, coba. Dan para lagi akhirnya gawe gafatar. Kemudian mengajak mantan-mantannya itu untuk hijrah ke Kalimantan sana. Jadi dia ngomongin negara kafir ngene-ngene, hijrah lah Kalimantan, babat alas gawe bedeng-bedeng gitu kan. Sampai ada seorang dokter perempuan, duwe anak cilik-cilik sementen-menten gitu kan. Duwe bojo nggih ya, wong yo dia anak yang mergo bojo gitu kan. Nah, ditinggal gitu kan. Demi untuk mengejar surga yang dijanjikan oleh kelompok Gafatar niku luar biasa. Pentingnya majelis ilmu ngoten niku. Jadi orang-orang yang kemudian bertobat ya harusnya banyak-banyak bermajelis ilmu. Jangan sampai kemudian kita keluar dari mulut singa masuk mulut buaya gitu kan. Tobat gitu kan, tapi melu kelompok-kelompok gak jelas gitu kan ya. Maka ini yang harus kita hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengajarkan kebaikan, gampangannya ustaz-ustaz ya, guru-guru ngaji, itu punya kewajiban untuk nglakoni. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kowe nek iso ngomong maka lakonono. Aja ngomong tok ning ra mbok lakoni. Karena apa? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu sangat benci sama kamu yang bisa ngomong tapi enggak bisa nglakoni. Makanya kalau dulu kan ada bapak-bapak yang ngomong ke anaknya, "Bapak senajan maling sing penting kowe salat," kan ngoten to. Menurut ayat ini enggak berlaku. Jadi nek bapaknya ngomong salat, nek anaknya kon salat, maka bapaknya harus nyontoni salat gitu kan. Nah, karena buah itu gak jatuh jauh dari pohonnya ngoten. Jenengan ing isor wit pelem ra mungkin keceblokan semongko ra mungkin gitu kan. Nah, jenengan ning wit klopo ora mungkin keceblokan duren. Ya, logikane ngoten. Nek nganti enek ning isore duren, berarti lagi wae enek waling duren dekek duren ten mriku. Ngoten gitu kan. Maka gak akan mungkin gitu kan. Maka ketika kita nyuruh anak kita baik, le ngene le ngono, maka kita harus menjadi pelopornya. Jangan sampai kemudian kita seperti Yahudi. Nah, disifati orang Yahudi itu apa? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu dari kewajiban untuk melakukan kebaikan itu, padahal kamu baca Taurat. Mereka ngerti itu hukum-hukum Taurat di perjanjian lama itu, bagaimana membunuh orang itu adabnya apa dan sebagainya, tapi mereka masa bodoh. Yang penting Zionisme berjalan, yang penting negara Yahudi berdiri. Tapi ya nggak apa-apa. Ketika kita menghayati kasus hari ini, maka mungkin kita sedih sebagai seorang manusia, sebagai saudara Muslim, iya gitu kan. Tapi sebenarnya itu ibarat roda. Itu sebuah proses perjalanan sejarah yang akan terus berjalan. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat itu Allah sudah menjanjikan melalui Nabi Muhammad SAW, kamu akan ngejar mereka loh. Sampai mereka akan sembunyi di belakang batu, batu nih ngomong gitu loh. Dan batu ngomong ini sudah pernah terjadi zaman Musa. Ketika Musa kemudian dilokke, Musa kuwi awake gudiken penyakitan gitu kan. Musa orang yang seneng pakai baju tertutup gitu kan. Dan waktu itu orang seneng mandi di kali, dan Musa kalau mandi gak pengen bareng-bareng karo wong Yahudi. Ya Musa juga orang Yahudi, bangsa Yahudi juga. Nah, tapi mandinya sendirian. Begitu mandi sendirian, bajunya disampirke. Nah, Allah kemudian perintahkan ini baju untuk lari, meninggalkan Musa. Musa nyari bajunya dikejar, ternyata baju itu berhenti di depan orang Yahudi. Dan orang Yahudi pun terbelalak melihat badannya Musa yang bagus, keker, putih, mulus gitu. Enggak ada boncel-boncele gitu kan. Makanya di dalam Quran surat An-Nahl kalau enggak salah dikatakan wa kana indallahi wajiha. Mereka berusaha mencela Musa, tapi Musa di mata Allah Subhanahu wa taala mulia karena memang hakikatnya mulia, bahkan sampai batunya itu dibawakan baju oleh si batu itu ke depan orang Yahudi, dan Musa mau enggak mau ngejar baju itu. Watire ndak selak konangan wong Yahudi, dilalah batunya berhenti di depan orang Yahudi, dan orang Yahudi akhirnya selesai, nggak jadi mengejek Musa gitu.
Nah, maka ketika Allah pada zaman Musa aja bisa membuat batu itu lari, maka nek mau ngomong wong Islam kalau wong Yahudi ning guriku itu lebih mudah gitu. Nek batu aja bisa lari gitu. Nek mau ngomong itu lebih mudah gitu. Termasuk di dalam Al-Qur'an dikatakan ketika orang-orang Yahudi itu keluar dari Mesir gitu kan, mereka kemudian kehausan, kemudian Musa diperintahkan untuk mengetuk sebatu 12 titik memancarkan air gitu kan. Maka kadang itu kita mikir mosok ning nggon watu metu banyu gitu. Sampai berapa waktu yang lalu saya juga masih mikir dulu karena belum pernah ketemu ada batu keluar air ya, tapi begitu ada medsos gitu kan. Saya melihat ada sebuah video itu benar-benar ada batu itu keluar air mancur-mancur gitu, watu gede gitu. Bolong itu keluar air itu luar biasa. Nah, maka ketika kita melihat hari ini orang-orang Palestina itu menderita seperti itu ya kita sedih tentu. Kita doakan semoga mereka kemudian mendapatkan kebaikan atas apa yang mereka terima dari sisi cobaan. Tapi yang menarik adalah ini memang proses sejarah Pak. Karena Allah sudah menjanjikan kalau orang Yahudi itu nanti akan diselesaikan sama orang Islam. Nah dengan cara gimana? Ya mereka ngumpul gitu. Bayangkan kalau orang Yahudi itu nyebar seluruh dunia, boleh aneh kan angel gitu. Tapi dengan ngumpul maka ibarat tikus, gopiokan itu gampang gitu. Tapi nek tikusnya itu semebar, nyarinya kan susah. Tapi nek genah tikusnya ning omahe si fulan lah genah gampang, genah goleki omahe itu dikepung selesai gitu kan. Maka itu proses yang memang harus terjadi ya sudah. Kita melihatnya tinggal bagaimana kemudian kita andil di situ mendoakanlah minimal syukur-syukur kita bisa membantu dari sisi yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi mengatakan ketika kita sudah tahu formulasi kebaikan, maka Nabi mengatakan ihris ala mayan fauka. Teruslah bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat untukmu. Jadi hari-hari itu seorang muslim itu harus mikir, dino iki aku wis ngopo neh, sing urung tak lakoni apa, sing urung tak bantu tanggoku sing sebelah mana. Itu orang Islam yang terbaik itu seperti itu. Jadi jangan pernah dicukupkan gitu dengan apa yang pernah kita lakukan masa lalu. Aku kan wis tahu ngewangi si kai gitu kan. Nah kalau emang yang kai tadi butuh bantuan lagi, bantu lagi. Jadi jangan pernah berhenti di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya ciri seseorang itu baik, walikulli wijhatun huwa muwalliha, dan tiap-tiap umat itu ada kiblatnya di mana dia akan menghadap dalam ibadahnya, fastabiqul khairat. Umat itu menjadi baik ketika mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Gampangannya ngeten. Ketika jenengan saya pernah diceritai ada beberapa anak muda gitu buka puasa gitu. Judulnya buka puasa gitu. Kemudian saya nanya kepada anak muda itu, terus sing bayari sapa? Ya bayar dhewe-dhewe. Nah, padahal sebenarnya kalau kemudian dia mau bayari temennya gitu kan, maka dia mendapatkan pahala puasanya temannya ini tanpa mengurangi pahala puasa temannya gitu. Maka kebaikan dicirikan apa? Fastabiqul khairat. Maka kalau ada peluang dengan bisa bayari. Enggak usah nunggu giliran. Kan aku wingi wis, saiki kowe. Kalau bisa baleni meneh. Dan yang menarik Nabi SAW mengatakan mana kosot min malin sodako. Harta itu kalau disodakohkan nggak akan berkurang, mesti nambah. Nah, tinggal kadang orang itu pengennya nambah itu dalam bentuk ongko dan seso, ya. Makanya ditawari sama seorang ustadz. Nah, ini yang bawa motor siapa? Sini kuncinya kasih saya. Yang bawa mobil siapa? Kuncinya kasih saya, gitu kan. Nanti akan Allah kembalikan 10 kali lipat, ya. Terus dikeke dinteni setahun rabali ya. Pemenang mobilnya nyicil sisane gitu kan. Nah, akhirnya curhat ning medsos gitu kan. Gak bisa ya, Allah itu gak bisa diatur ngoten niku nggih. Jadi Allah itu akan mengembalikan kapan dan berapa banyak itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sudah memberikan koridor, wis genah bakalan dibalekke luwih akeh. Nah, ngoten nggih. Nah, tinggal bagaimana melihatnya, apakah harus bentuknya sama? Barangkali gak dikek balekke mobil, dibalekke helikopter kan ya bisa toh Pak Guru. Nah, atau mungkin dikasih kesehatan gitu kan ya, atau mungkin dikasih anak cucu yang soleh solihah gitu kan, tonggone cerita napa koncone cerita wah anakku ndoblek banget kon salat wegah ini alhamdulillah anakku ora kan ngoten. Nah, jadi kita harus selalu mencari berbagai macam sebab untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan insya Allah itu setiap hari itu lebih banyak daripada yang kemarin. Terus genah nih biyen dhewean, sekarang ada garwa gitu kan. Kemudian ada putra misal, kemudian ternyata dieloni wong tua ya ternyata ya iso nyukupi gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya rezeki itu banyak ternyata. Nah, ini kadang manusia itu waqalilum min ibadiyas syakur. Sedikit orang yang syukur, oke wong kufur, wong lali ya.
Kemudian dikatakan aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'an, dimanapun kamu berada maka Allah akan kalian datangi atau Allah akan mengumpulkan kamu sekalian nanti pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Artinya kita diminta untuk berbuat baik dimanapun, bahkan dimanapun kita bisa meninggal, dan ketika meninggal maka kebaikan itu yang akan menemani kita. Sehingga disifati dalam Quran surat Al-Mu'minun sifat orang beriman salah satunya ulaika yusari'una fil khairat wa hum lahum sabiqun. Jadi orang beriman itu salah satu sifatnya adalah mereka bersegera dalam kebaikan dan mereka berlomba-lomba, bersegera. Orang nanti-nanti orang kusik-kusik gitu kan. Oh iki sampile orang ana sing mecelike tak mecelane. Jadi bukan kemudian berlomba bawa kresek terus. Nah, ini guyu kita ngono kita. Masalahnya ten masjid mudi nih kok ngoten niku ibu-ibu wis geger. Sebelah nek kresek secuil cemplungke ya. Niki mboten angsal nggih Bu gitu. Enggak boleh gitu kan. Jadi dikisahkan dulu orang berjihad ya, sahabat berjihad ke Khaybar. Khaybar itu benteng Yahudi yang isinya banyak ghanimah, banyak harta gitu kan. Lalu ada seorang sahabat yang ngentit gombal tekuk mulih gitu kan. Kemudian meninggal, dia mati syahid kan. Kemudian para sahabat mengatakan, wah dia ahli surga. Kata Nabi, enggak, dia ahli neraka. Loh kok bisa Rasul? Karena dia ngentit gombal. Gombal we marahi ning neraka. Napa mulih ngentit sampil. Atos-atos le. Lagian halal piye parani Pak Darin? Pak Darin niku sampile sapi nggih kula nggih. Nek Pak Darin oke ya. Gomleh. Pak Darin ya wedi ya goleki karo sing korban. Sapine dengklang, Pak. Sampile nek sapi niku nggih sampil namine. Nek sapi apa namanya? Sikil. Sampile pedus kok. Sapi nggih sampil. Oh, nggih sampil. Niku. Mboten nggih. Maka kemudian Nabi pun mengingatkan, terus berbuat baik, jangan sampai keduluan sama yang namanya fitnah. Fitnah niku macam-macam ya, cobaan itu datang dari keluarga, dari orang tua, dari luar, dari masyarakat, dari sosial politik ya. Maka Nabi SAW mengingatkan, badiru bil a'mali sholihah, buru-buru beramal soleh, terus-terusan beramal soleh, ojo kesel beramal soleh. Kenapa? Di sini dikatakan fitanan, akan muncul fitnah, kakito ilail mudlim, seperti potongan malam. Jadi kan niki wau kula dugi mriki tesih Padang ngerti-ngerti pun surup dilongkas peteng kan wonten tambah peteng terus subuh. Nah, maka fitnah itu akan datang kayak malam yang tiba-tiba datang gitu. Ngerti-ngerti peteng gitu. Dan akhirnya efeknya apa? Di sini dikatakan Nabi SAW yusbihur rajul mu'min wa yumsi kafir. Ada loh nanti orang yang kemudian ketemu sama kita pagi itu masih beriman, tapi sore ini wis murtad. Enten apa mboten? Enten gitu kan. Dadak tak sebut mboten sah gitu. Kemudian wa yumsi mu'minan. Mbok temoni sore iman, padha salat ning masjid sing padha gitu kan. Tapi apa? Wa yusbih kafir. Sesuk-esuk kafir. Nah, nek saniki mboten mung kafir tok, ditambahi. Kula nek wau ten mesos enten daerah Dalan Wirun niku bar Kertek Mojo enten Alfamart. Bar Alfamart niku enten kios-kios kengseng niku lho. Nah niku tanggal 26 wis nonton ya tok ya. Tanggal 26 tanggal pinten niku? Enten cah enom umur 19 tahun muter-muter nggawa Astrea Grand niku. Terus mandek ten mriku wis kaya pitik memeti kaya arek kendok lho. Kaya kucing ajeng manak niku. Muter-muter mandek ten mriku gantung diri. Cah enom lanang umur 19 tahun. Jadi yang namanya fitnah enggak cuma menyebabkan kekafiran, bahkan mengakhiri hidup dengan cara yang enggak benar gitu. Maka seorang muslim itu benar-benar harus menghayati dino-dino niku ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin niku bener-bener nek jenengan utarakan niku, nek jenengan paham bener niku maksudnya napa lah wis jenengan bersyukur dino-dino alhamdulillahirabbil alamin jenengan masih menjadi orang beriman dolane ning masjid. Parah melih niku gantung diri nganggo daster cek dadak dandan bengesan sisan padahal lanang gitu coba. Dalam kondisi hidup wong lanang dandan wedok macak wedok
kata Nabi SAW, la'anallahu al-mukhannasatu minar rijal gitu kan. Allah melaknat tuh laki-laki sing jadi bencong gitu kan. Dan melaknat wanita sing jadi tomboy. Makanya nanti dalam bab potong rambut, laki-laki perempuan nggak boleh memotong rambutnya kurang dari bahu, dipotong pendek, kayak orang lanang nggak boleh. Perempuan, laki-laki nggak boleh menggondrongkan rambutnya lebih dari bahu. Gondrong boleh, tapi ini lebih dari bahu nggak boleh. Wis gondrong luwes saka bahu atau keramasan, wis luar biasa. Maka jangan sampai kemudian kita berlama-lama untuk berbuat baik, kemudian Allah datangkan fitnah, kemudian kita tertinggal dari kebaikan. Matur nuwun. Kemudian ketika kita sudah berusaha baik, sudah menjadi baik, nah maka jangan capek jadi orang baik. Allah mengingatkan, matur nuwun. Yang tawar aja ada. Banyu putih. Maka Allah mengingatkan tentang kesabaran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jenengan sabar-sabari gesang ten donya di atas kebaikan, terus pokoknya dino-dino kebaikan. Spesial dibungkus saya tenan kalau dibungkus ya lah. Maka Allah pun kemudian mengatakan Allah akan mengganjar orang-orang yang mau bersabar di dunia di atas kebaikan dengan pahala yang enggak ada hitungannya. Jadi pahala orang sabar itu saking nggak ada hitungannya, sampai pintu surga niku yang paling besar atau salah satu yang paling besar di antara 8 yang paling besar niku pintu sabar. Jadi ada pintu puasa, pintu sholat, pintu jihad, ada pintu sabar. Maka sabar di atas kebaikan itu merupakan sebuah kondisi yang terbaik gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang mau nanya enggak? Enggak ada. Sing arep dikai kuwi malah wis lunga ya. Wah, tak kandhani nek Om Joko. Mangewunan nggo jenengan kok dikira ngece. Karena enggak ada yang nanya, maka saya cukupkan materi sampai di sini. Ada yang nanya enggak? Ada nih sampai kan Mas? 5 menit lagi. 6 menit lagi. Nah, 7. Mas Yan mau nanya enggak? Enggak. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya materi kita pada sore hari ini adalah kita sudah dikasih ramuan, sudah dikasih ilmu oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya baik itu 2, kita mencontohi, benar-benar mencontohi yang baik. Kemudian yang kedua, kita atur-atur atau kita ajak-ajak kepada kebaikan, karena mungkin kita belum ditakdirkan untuk bisa melakukan kebaikan, khususnya yang ada dananya, misal kayak haji, umroh dan seterusnya gitu kan. Maka apapun yang mungkin kita lakukan, ya kita lakukan. Ketika kemudian kebaikan itu ada, misal kayak sore hari ini ulah kayak banget. Nah, Mas, matur nuwun. Maka ya kita ambil bagian. Di bagian mananya kah? Bagian yang udu duit, ya, alhamdulillah. Kalau itu sudah ada, maka bagian yang nyepake. Yang nyepake udah ada, yang ngedumke. Yang ngedumke udah ada, yang resik-resik. Maka ketika satu kampung itu kemudian kompak dalam kebaikan, maka insya Allah kampung itu nggak akan ada orang kesusahan. Karena Nabi SAW mengatakan as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fisabilillah. Orang yang kemudian mau menanggung urusan janda-janda yang memang tidak berdaya, khususnya secara ekonomi gitu kan. Nek janda-janda misalnya sing ngurusi om. Kemudian wal miskin, dan orang-orang susah, orang-orang miskinnya, maka kata Nabi SAW itu hakikatnya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi panjenengan gak usah bingung arep mangkat ning Palestina gitu. Maka jihad jenengan di kampung sini. Jenengan cari orang-orang susah, jenengan cari janda-janda susah yang memang dia butuh bantuan, dia butuh uluran tangan, dibantu. Syukur-syukur dari masjid ini gak cuma dipakai buat sholat tok, tapi benar-benar dikoordinasikan, dipetakan orang-orang nggak mampunya di mana gitu kan. Makanya saya di satu masjid itu pernah menjelaskan tentang zakat fitrah, ditanya balik gitu kan, gimana kalau kemudian zakat fitrah itu datanya RT sama masjid beda gitu. Loh, memang datanya dari RT toh? Iya. Jadi mereka udah sinkron gitu. Jadi masjid itu tempat mengumpulkan kebaikannya, nanti datanya itu dicari atau didapatkan dari RT-nya. Jadi sinkron. Jadi Pak RT ini dijak ke masjid juga, diajak ngaji juga, paham. Kemudian
oh ini masyarakat ada masalah ini dirembuk di masjid gitu. Nah itulah hakikatnya sebenarnya masjid itu. Jadi nggak cuman buat tempat ibadah saja, buat tempat ngaji saja, tapi tempat untuk benar-benar menebar kebaikan sampai menyelesaikan permasalahan itu bisa dilakukan di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Kita akhiri dengan doa nggih. Ya. Sambil nunggu adzan kita akhiri dengan doa. Semoga doa-doa yang kita panjatkan sebagaimana Nabi SAW katakan itu pasti dikabulkan, semoga kemudian Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal ladzi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz dzalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdir hajat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhussu'ana wa tadur'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz dzalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma adkhilhum jannata ma'al abrar wa la tadkhilhum an-nar ma'al fujjar ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhirul kalam subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.